Saya kasih contoh ya. Misalnya ini tadi kan, ini juga kasus bagus juga kasus ini buat teman-teman lain ya. Dan ini bagus, artinya tidak harus signifikan itu tidak harus terlalu signifikan. Tadi kan gini, ini R, ini investment kan? Ya. Kan kira-kira gini. Kalau bunga rendah, di sini kan I0 gitu kan, R0, R0, ini I0, tinggi kan? Investasi kan? Ketika R naik ke R1, ya, naik kan? Investasi turun kan ke I1 kan? Gitu ya? Ya, hubungannya I sama R kan negatif. Iya. Hubungan R suku bunga sama investment itu kan negatif. Nah, ada disertasi di IPB, saya baca itu agak lama dan itu sebelum Krismon. Ini tidak signifikan, tidak ada pengaruhnya. Secara teori kan ada pengaruhnya. Pertanyaan saya, ketika bunga tinggi, kenapa orang itu tidak meminjam kepada bank sehingga investasi rendah? Itu pertanyaannya. Halo? Ya. Pertanyaan saya itu, ketika bunga tinggi, ya, ketika bunga tinggi, ya, orang tidak pinjam sehingga tidak investasi. Apa masalahnya? Kan itu logika dari rumus tadi. Ketika bunga tinggi, tidak ada orang yang pinjaman turun, karena pinjaman turun, investasi rendah. Kalau pinjaman turun, investasi rendah. Ya kan? Kenapa kalau bunga tinggi, orang nggak mau minjem? Itu singkatnya. Beban bunga itu kan kita jadinya keuntungan kita turun, bisa-bisa nggak ketutup. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau kita nggak minjem, kalau turun apa masalahnya? Kalau bunga tinggi orang tidak pinjam, karena tidak pinjam tidak investasi, tidak beli mesin, tidak investasi, tidak berbisnis, kan kira-kira gitu lah. Ya. Kan sederhana logikanya. Orang kok tidak khawatir tidak mampu mengembalikan kan? Yeah. Kan itu jawaban sederhana ya kan? Orang kalau bunga tinggi karena keuntungannya rendah tadi kan, kalau rendah kan dia nggak mampu mengembalikan. Itu persoalan utamanya kan? Oke, persoalan utamanya orang tidak mampu mengembalikan. Kalau persoalannya tidak mampu mengembalikan, ya nggak usah dikembalikan, kemplang aja. Halo? Kemplang aja, nggak usah bayar. Rumit. Apa? Rumit maksudnya. Rumit ya? Iya. Ya, kan masalahnya bunga tinggi. Kalau bunga tinggi orang kalau minjem returnnya rendah. Karena return rendah dia nggak mampu mengembalikan. Dia khawatir tidak mampu mengembalikan. Iya kan itu masalah utamanya kan. Ya nggak usah dikembalikan, kemplang aja. Ini masalahnya di sini. Kenapa? Ini kan suku bunga itu kan bisa suku bunga pinjaman, bisa suku bunga tabungan ya itu ya. Ini kan tadi sudah hubungannya suku bunga pinjaman karena pasti suka pinjaman. Karena orang mau investasi karena minjem ke bank untuk investasi kan. Oke, singkatnya begini. Jadi orang itu dianggap semua jujur bahwa orang itu niatnya mau mengembalikan dong. Secara teori kan memang orang secara normatif orang mau harus mengembalikan ya uangnya itu. Nah, coba kita lihat prakteknya. Dan ini bagus ini penjelasannya ya. Bentar ya. Di Indonesia itu ada konglomerasi. Ada grup-grup Sinarmas, Astra, Salim, dan seterusnya ya, Bakri gitu ya. Di mana di masing-masing konglomerasi itu ada bank masing-masing bank. Masing-masing bank itu ada bisnis di grup bisnis di grup masing-masing itu pinjam uang ke banknya sendiri.
pinjam ke uangnya sendiri itu tidak dipandu oleh bunga. Bunga tinggi atau rendah, yang penting ada uang dia akan pinjam. Kalau nggak mampu ngembaliin, gimana ntar? Toh grup sendiri, kemplang aja. Tapi nggak bisa. Ya kan? Di penjelasannya begitu. Jadi di era sebelum reformasi lah ya. Jadi di situ jelaskan bahwa meminjam kepada banknya sendiri itu kan faktanya di Indonesia kan orang nggak peduli berapa bunganya, yang penting ada uang dia pinjam. Polisi Agung. Kenapa? Relief, kayak Bakrilef yang elit ya. Kurang jelas, Pak. Seperti Bakrilef, Pak. Kenapa? Bakrilef, Pak. Bakrilef. Apa seperti itu? Bakrilef, Pak. Halo. Relaksasi maksudnya? Ya, seperti Bakrilef, Pak. Bakrilef kan bangkrut gara-gara investasi perusahaan sendiri itu ya. Ya artinya bisnis itu minjam kepada banknya sendiri. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah dibayar. Itu kan ada di teori nggak ada ngemplang gitu. Di teori cuma nggak ditulis kan bahwa semua orang tuh jujur akan mengembalikan, tidak ada moral hazard kan. Di teori itu ada seperti itu. Itu termasuk asumsi, tapi nggak ditulis. Tapi faktanya bahwa orang minjam ke bank itu karena banknya sendiri, asal ada uang itu tidak dipakai. Jadi bunga itu tidak mempengaruhi investasi, tidak mempengaruhi pinjaman. Asal ada uang, bunga pinjaman itu tidak dikomando oleh R tadi, sehingga investasi ya mau investasi mau bunga itu nggak ada hubungannya. Jadi semua variabel itu ada di model penelitian karena secara teori berpengaruh. Lalu kita ke lapangan nyari data kan, masukkan ke sistem atau ke software, dianalisis lah. Ini tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh itu justru tanda petik berkah bagi kita untuk menganalisis kenapa ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Nah, analisisnya seperti itu menurut saya bagus. Nah, tadi Bu Susi, datanya begini, harusnya begini. Nah, itu angka-angka itu hanya software hanya menulis angka-angka itu saja. Tapi di balik angka itu terjadi seperti apa ya itu yang perlu dijelaskan. Justru menariknya disertasi itu kalau ada yang tidak signifikan, kita bisa mampu menjelaskan dengan sangat baik. Nah, disertasi itu menurut saya itu bagus menjelaskannya. Ada fenomena yang memang terjadi bahwa suku bunga itu tidak mengomando orang untuk meminjam, sehingga investasi itu nggak ada pengaruhnya terhadap suku bunga. Suku bunga tidak ada pengaruhnya terhadap investasi. Itu penjelasannya. Nah, kita kalau misalkan kenapa ini begini, kenapa begini, angkanya ngomong begitu. Jawaban singkatnya ya karena datanya tidak begitu gitu kan. Karena datanya ngomong begitu, ya sudah selesai kalau mau seperti itu kan. Tapi kan tidak seperti itu. Level S3 itu harus menjelaskan apa dan bagaimana gitu. Itu poinnya menurut saya. Jadi kalau ada yang tidak signifikan, sering-sering orang tuh galau. Pak, ini kan sering-sering saya ditanya, Pak, ini kan punya saya sudah valid, sudah label segala macam gitu kan. Kenapa nggak signifikan? Iya, ya kasarnya datanya, singkatnya datanya. Tapi kenapa datanya begitu gitu? Itu sementara Bu Susi. Jadi kita itu malah pendalaman kualitatif. Ya, kalau kuantitatif hanya angka-angka tuh dihubung-hubungkan, ada signifikan tidak signifikan gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Kita diskusi dulu deh. Nanti kita materi mah gampang aja. Saya sering ditanya juga, Pak, sering juga pertanyaan, punya saya sudah valid dan reliable, kenapa nggak signifikan? Ada yang bisa jawab nggak? Sering terjadi. Ya. Sering terjadi. Pak punya data sudah valid, sudah reliable, kenapa nggak signifikan? Kurang datanya, gitu. Kurang banyak sampelnya. Nanti kita catat kurang banyak. Yang lain? Ada pertanyaan begitu, Pak, punya saya data saya sudah diuji instrumennya valid, sudah reliable. Tapi nggak signifikan pengaruhnya. Boleh kita diskusi? Ini datanya hal Pak, datanya yang nggak memenuhi. Gimana konkretnya, Pak? Ya mungkin datanya itu Datanya kenapa, Pak?
apa namanya, yang valid tapi tidak 100% yang diharapkan. Maksudnya gimana, Pak? Lebih clear, Pak. Gimana Jadi ya, Pak? kita punya data nih, X sama Y valid dan reliable, tapi hubungannya nggak signifikan. Nggak objektif, Pak. Adalah kalau nggak salah valid Nah. reliable. Mewakili mungkin. Kenapa? Tidak mewakili. Bukan. Tidak. Saya kasih contoh. Kita ambil 100 orang, ya, ukur gajinya sama ukur belanjanya. Ya. Orang yang gajinya tinggi kan biasanya belanja tinggi. Biasanya, ya, nggak saya bilang selalu kan. Orang yang gajinya rendah biasanya belanjanya rendah. Maka kita bilang gaji berpengaruh kepada belanja. Ya kan? Gitu, setuju nggak? Ya. Setuju. Ya. Karena banyak orang gaji tinggi pada umumnya belanja tinggi. Orang gajinya rendah pada umumnya belanja rendah. Maka kan, kalau datanya seperti itu, maka gaji berpengaruh kepada belanja. 100 orang itu kita ukur tinggi badannya. Orang yang gajinya tinggi, badannya itu campur aduk, bisa tinggi, bisa pendek kan? Oke. Orang yang gajinya rendah, badannya itu bisa tinggi, bisa pendek, campur aduk. Maka kalau datanya seperti itu, kita bilang tinggi badan tidak berpengaruh kepada belanja. Setuju? Kalau datanya campur aduk, ya, seperti itu, ya, maka kita bilang tinggi badan tidak berpengaruh kepada belanja. Setuju nggak? Halo? Ya, setuju. Iya, ya. Logis nggak? Ya. Oke, logis kan? Jadi saya ulang lagi. Orang yang belanja tinggi, kita kelompokkan ya. Belanja yang belanja tinggi sini. Terus ukur tinggi badannya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang sekarang giliran yang belanja rendah, kita ukur juga ada tinggi, pendek. Maka kita bilang tinggi badan tidak berpengaruh kepada belanja. Ya. Oke. Tinggi badan itu kita ngukurnya pakai meteran yang paling hebat dan paling mahal di dunia, sehingga ukurnya valid, sehingga presisi. Apakah karena valid itu lalu berpengaruh tinggi badan kepada belanja? Dua hal berbeda. Dua hal berbeda itu. Valid dan reliable itu dengan sini kan dua hal berbeda. Ya kan? Jadi walaupun tinggi badan kita ukur dengan meteran yang paling mahal di dunia, sehingga sangat presisi kira-kira kan, tetap aja tinggi badan nggak berpengaruh kepada belanja. Gitu. Nah sekarang tadi Pak Andaka, kita punya data gaji dan belanja, tinggi badan belanja, datanya 100, tidak berpengaruh. Oh kurang datanya Pak, tambah 1 juta datanya. Menjadi berpengaruh nggak tinggi badan kita belanja? Orang ukurnya mungkin Pak nggak pas, Pak. Enggak. Kita punya 100 orang, ambil 100 orang ya. Datanya campur aduk, tinggi badan dan belanja. Kita sudah, logika kita kan tinggi badan nggak akan berpengaruh kepada belanja. Nggak ada hubungannya dong. Oke. Terus, kalau gitu kita tambah Pak, sampelnya jadi 1 juta. 1 juta itu nanti akan menjadi berpengaruh nggak? Enggak. Jadi sehingga terjawab, bukan karena jumlah sampelnya. Sampelnya 10, kalau datanya seperti gaji dan belanja, akan berpengaruh nggak? Berpengaruh. Walaupun 10 biji kan? Ya. Oke. Datanya 10 juta, seperti tinggi badan belanja, akan berpengaruh tidak? Tidak. Sesimpel itu. Ya. Jadi jawaban tambah datanya itu salah. Nggak ada hubungannya. Ya, jadi ini sering ditanya saya. Sering ditanya sama saya. Sering ditanya. Jadi kalau teorinya begitu harusnya tambah data, Pak ya. Ya, logika saja. Logikanya. Pak, tambah aja, Pak. Kecuali begini. Ganti data. Kecuali begini. Ini gaji tinggi badan sama belanja ya. Hei, yang belanja tinggi sini. Campur lah gitu. Diseleksi. Kita yang belanja tinggi kita masukin ke ruangan. Terus kita pilih yang belanja tinggi sama badannya tinggi suruh tetap. Yang gajinya yang belanja tinggi tapi badannya pendek suruh keluar.
suruh keluar kan. Jadi sekarang ini di ruangan ini ada orang yang gaji tinggi, badannya tinggi. Karena yang pendek-pendek udah keluarin. Sekarang yang belanjanya rendah masuk. Yang belanjanya rendah tapi badannya tinggi, itu suruh keluar. Sehingga di ruangan itu ada orang yang gaji belanja tinggi, badannya tinggi, belanjanya rendah, badannya pendek. Maka tinggi badan akan berpengaruh signifikan kepada belanja. Itu kan ngakali data namanya. Ya kan? Kan sesimpel itu. Ya kan? Biasanya kan kalau misal begitu kan kita lihat yang di scatter plot itu Pak, hilangin yang kayak gitu-gitu Pak. Enggak. Ya betul. Itu kalau Kan scatter plot, ya scatter. masih ada gitu ya. Ya, kalau scatter plot itu adalah outlier. Itu outlier oke lah. Outlier itu data ekstrim. Ekstrim yang terlalu data outlier itu terlalu ekstrim. Terlalu besar, jauh dari rata-ratanya, terlalu kecil. Misalkan kalau tinggi badan itu misalkan rata-rata itu misalkan 165, standar deviasinya 10. Udah kalau 3 kali deviasi, udah 3 kali standar deviasinya, misalkan sudah 2,5 meter, itu kan terlalu tinggi. Itu terlalu ekstrim misalkan, keluarga. Atau yang rendah, misalkan cuma 100 cm, itu keluarga. Data ekstrim namanya. Itu tidak ngakali data. Data ekstrim itu tidak wajar. Tapi kalau seperti tadi, itu ngakali supaya sesuai dengan teori. Itu maksud saya. Izin Pak Wid. Kalau misalnya Pak ya, kita kan 100 responden gitu ya. Kan ketika tadi nggak signifikan itu ya, atau nggak sesuai dengan data kan memang kalau dulunya sih memang tadinya saya sih prinsipnya nambah data, cuma kan nambah data kan nggak mungkin kita mau apa ke lapangan lagi kan gitu kan. Terus ya biasanya tadi Pak, kalau nggak ngumpul di area sekitar plot ya yang kelihatannya ini apa indikator-indikator yang nyimpang ya kita ini tidak hanya yang outlier sih. Kalau ini kan kalau responden kan yang tadi yang apa namanya kelihatan itu aja Pak. Supaya dia kan bisa juga jadinya signifikan. Poin saya gini. Banyaknya data itu kan tadi tambah data. Banyaknya data itu nggak ada hubungannya sama signifikan tidak signifikan. Itu poinnya. Misalkan kita ada 100 orang nih, datanya seperti gaji tinggi badan belanja, ya. Seperti tinggi badan belanja. Kita ambil data ke 101, ke 102, kalau sama dengan yang 100 kan akan sama aja. Nggak akan ada pengaruhnya. Kecuali data yang ke 101, 102, 103, 104 seperti gaji dan belanja. Masuk ke sini akan mengubah itu. Jadi poin pertama, menambah data itu tidak akan mengubah apapun kalau itu sama. Itu. Kedua, tadi apa? Valid dan tidak ada hubungannya apa signifikan tidak signifikan. Itu poinnya. Dua. Dan itu sering ditanyakan saya. Orang itu baik orang S1, S2, S3 di kampus-kampus di UI nanya, minta begitu saya. Nggak ada hubungannya. Itulah yang sering kita kejadian ya. Jadi poinnya valid reliable itu tidak ada hubungannya dengan signifikan dan signifikan. Kira ada pertanyaan lain nggak? Ya. Pak Wid, jika itu yang terjadi tidak ada hubungan, apakah bisa dilanjutkan penelitian kita itu? Apa masalahnya? Kan itu seperti tadi yang saya sampaikan. Ada disertasi, investasi sama suku bunga tidak ada hubungan, tidak ada pengaruhnya. Teorinya nggak ada pengaruhnya. Lalu penjelasannya seperti tadi. Jadi itu pembahasannya berdasarkan teori, berdasarkan logika, dan itu masuk akal bahwa memang itu terjadi. Kan gitu. Ya memang ada faktanya seperti itu. Dan itu malah lebih bagus mengungkap. Artinya ada pendalaman terhadap suatu masalah. Kenapa ini terjadi? Atau misalkan gini, bayi kalau dikasih nutrisi yang banyak, berat badannya meningkat. Itu secara teori. Kalau tidak meningkat, ya kita harus bertanya, kenapa terjadi, apa yang terjadi ini? Ya, ditelusuri. Apakah makanannya tidak bergizi? Apakah di kampung itu sedang ada wabah atau apa, atau cacat, atau kita nggak tahu. Jadi, kalau ada tidak sesuai teori, dicari masalahnya apa. Iya kan?
Itu maksud saya. Jadi tidak signifikan, tidak ada hubungan. Teori mengatakan signifikan. Lalu cari apa itu yang bagus seperti itu disertasi sebenarnya. Melihat masalah ya, memecahkan masalah ya, menjelaskan sesuatu yang kalau signifikan semua selesai ya udah sesuai teori selesai kan? Ya. Kan kita buktikan teori selesai udah. Model dibangun oleh teori terus signifikan semua selesai udah. Apalagi? Biasanya Pak, memang saya sih tidak menganut paham signifikan sih Pak. Jadi nggak signifikan pun kebanyakan malah beberapa variabel yang saya teliti itu nggak signifikan Pak. Ya akhirnya tadi kira-kira penyebabnya ini nih, gitu kan? Memang salah satu, cuma apakah itu jadi mayor ya? Maksudnya yang bikin jadi nggak signifikan itu yang kadang argumentasi itu jadi ragu karena kan kalau kita lihat di beberapa rujukan referensi jurnal nggak ada yang nyebutkan itu. Misal kayak kalau manajer Indonesia itu misal high risk gitu ya, jadi untuk manajer Asia itu biasanya high risk gitu ya, jadi dia bukan high risk, take risk ya, take risk gitu ya, jadi nggak terlalu peduli gitu ya. Itu kadang pembenaran itu ya versi kita gitu ya, meskipun di lapangan nyata gitu ya. Cuma kalau berdasarkan referensi akhirnya ya mungkin kita jadi istilahnya jadi referensi baru ya. Masih belum berani ya, apakah kita berani untuk menjadi referensi baru gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ya, oke lah, nanti kita explore lagi lah. Oke, ada pertanyaan lain? Kita bisa lanjutkan? Sebentar Pak. Ya. Pertanyaan sebenarnya hampir sama seperti Pak Handaka ya Pak. Seperti sama juga seperti Bu Susi. Yang saya tahu ketika saya S1 dan S2, ketika ternyata hasil tesis atau hasil skripsi saya itu tidak sesuai dengan teori, itu dosen pembimbing saya itu kamu cari teorinya. Nah, ketika tadi bertentangan dengan teori, nah apakah itu bisa dilanjutkan Pak, penelitian itu gitu? Saya mau nambah lagi Pak. Apakah jadinya satu arah atau dua arah Pak? Biasanya gitu kan? Ini ada bertolak belakang nih Pak. Ada yang istilahnya positif tapi ternyata negatif nih, bertolak belakang. Apakah jadinya satu arah atau dua arah Pak? Gitu. Ya, yang dari Pak Bayu. Justru karena sudah mempelajari teori, ya, maka kita punya model penelitian, model riset kan. X berpengaruh pada Y, satu berpengaruh pada Y. Itu kan berdasarkan teori. Betul Pak. Ya kan? Nah, teori kita, terus kita kan hipotesis adalah dugaan kita terhadap fenomena. Bener nggak sih di mall ini orang gaji tinggi, belanja tinggi? Kok saya melihat fenomena itu gitu kan? Atau di rumah sakit sana sepertinya orang yang kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, benar sih kok seperti itu gitu ya? Kan itu dugaan-dugaan kita, atau berdasarkan fenomena, atau berdasarkan teori kan? Buatlah kita hipotesis kan gitu ya? Betul Pak. Terus kita lalu kita nyari data ke lapangan untuk membuktikan itu. Kan membuktikan. Yang ngomong tidak signifikan itu kan datanya. Yang ngomong berpengaruh itu kan teorinya. Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi di kolong langit ini, fakta-fakta di kolong langit ini, harus selalu sama antara teori dengan fakta yang di kolong langit ini? Tidak. Pertanyaan pertama, tidak. Kecuali ilmu pasti. Ilmu pasti itu seperti besi, kalau panas itu makin panjang. Dicoba 1000 tahun lalu, dicoba sekarang, dicoba 1000 tahun akan datang. Dicoba di kutub utara, di ekuator, di kutub selatan, atau di bulan akan gitu. Sama saja Pak. Itu ilmu pasti. Iya. Tapi kalau ilmu sosial manusia, gaji berpengaruh nggak kepada kinerja? Bisa berpengaruh, bisa tidak Pak? Bisa tidak. Itu aja. Nggak usah tempatnya sama, waktunya sama, tapi orangnya berbeda, bisa berbeda. Yang tua itu bukannya logikanya, orang yang sudah senior nggak nyari gaji paling tinggi, nyari tempat kerja paling enak.
Kenyamanan ya, Yang kenyamanan ya. masih muda-muda itu nyari gaji paling tinggi. Gak apa-apa deh di Afrika Selatan ya pokoknya gaji tinggi kan. Gitu. Ya kan? Kalau manusia itu bisa. Jadi menurut saya kalau nggak berpengaruh itu menurut saya lumrah-lumrah aja. Berarti jawabannya penelitian itu bisa dilanjutkan dong, Pak? Kenapa tidak? Apa masalahnya? Lalu dijelaskan apa kok tidak berpengaruh. Seperti saya menjelaskan tadi apa? Menjelaskan investment kepada suku bunga tadi. Suku bunga. Seperti tadi kan, itu dijelaskan. Dan itu bagus malah. Kenapa? Itu Nah, kalau lebih hebat lagi, kalau mau lebih hebat lagi, temukan sebuah teori kan, buktikan dengan apa kajian-kajian lebih dalam lagi bahwa itu bukan kebetulan misalkan, bukan teori baru. Kalau memang percaya diri, gitu kan. Kalau enggak sementara agak low profile. Di tempat kami, di tempat ini itu tidak berlaku karena ini gitu. Ada teori mengatakan IKY berpengaruh, tapi riset kami mengatakan tidak berpengaruh karena ini penjelasannya. Itu logis saja. Ada faktor di luar data itu yang menjelaskan. Karena ini ya sama seperti Pak Andaka tadi, Pak. Kok kayaknya kurang pede gitu. Enggak, sebenarnya kan jawabannya itu kan kalau ini persepsi ya kan 100 Ya, orang betul. sekarang dengan nanti waktu yang lain itu pasti berbeda ini apa namanya hasil risetnya kan gitu ya. Risetnya betul. Kadang Iya, menurut saya enggak. Makanya ada ada dosen belum memaksakan harus signifikan semua. Harus signifikan semua. Sehingga ya terpaksa tadi datanya diketok magic bawa ke bengkel. Nah, iya. Seperti Gitu. tadi kan. Apa bedanya seperti tadi? Dibawa ke bengkel sehingga orang yang gaji tinggi badannya tinggi. Berarti rendah badannya pendek. Berarti yang seperti itu sebenarnya salah ya, Pak ya? Salah itu. Salah besar. Awit. Ya, Pak. Awit. Misal kita nih, Pak ya, ngurangin data boleh nggak sih, Pak? Misal kan tadinya kan kalau kita nyebarkan bisa kumpul 130 gitu kan, akhirnya kan supaya jadi signifikan, akhirnya kita kurangin nih gitu kan, sesuai dengan teori. Mungkin yang sekian puluh ini dia jawabnya agak error gitu ya. Boleh nggak sih, Pak? Gini. Semua nih. Apa kita bilang dia sampelnya tidak layak gitu ya? Gini. Kalau memilih data seperti tadi supaya yang tadi badannya gajinya tinggi, badannya pendek, itu seperti ngakali data, itu pasti. Tapi kalau ada kelompok tertentu, orang ini ada misalnya orang kuesioner ini ditulis oleh orang yang sedang berada di mall, hidup pikuk misalnya, mungkin tidak konsentrasi, sementara lain di rumah yang tenang. Itu kan kita tidak mengarahkan. Kalau seperti itu logis. Atau yang ini online, ini offline. Yang online mungkin kurang. Kalau seperti itu, artinya tidak ada tendensi untuk mengarahkan, kan hanya argumentasi bahwa yang muda lagi kesibukan misalkan, sedang di mall lagi berjalan, suruh ngisi, itu kan ngasal. Lalu logika seperti itu dikeluarkan, itu masuk akal. Atau di breakdown. Nanti saya kasih contoh ya. Saya punya riset yang bisa datanya itu dikelompokkan. Kita punya data secara keseluruhan, tapi kita lalu melihat, yang tua begini, muda begini, gitu. Yang laki-laki begini, perempuan begini. Jadi kalau data kita run semuanya, itu seperti ini hasilnya loh. Tapi kalau kita breakdown, yang tua signifikan, yang muda tidak signifikan. Itu kan bisa jadi temuan juga. Dulu ada contoh di mana saya pernah bantu punya orang Swiss German University. Itu kehalalan produk kosmetik itu yang tua itu concern terhadap kehalalan kosmetik. Tapi yang muda tidak. Itu kan sebuah temuan. Kalau temuan itu aja implikasinya kepada apa? Kepada bagaimana cara beriklan, di mana dia beriklan kan gitu. Yang tua itu concern kepada kehalalan produk. Kalau yang muda nggak concern. Jadi kalau yang muda ya
tonjolkanlah kehebatannya segala macam. Kalau yang kedua kehalalannya. Di TV apa, di segmen apa itu implikasi besar itu. Implikasi kebijakannya menemukan itu saja, itu implikasi besar. Dia temuan satu kecil itu berangkat kepada yang lainnya. Bagaimana materi iklannya, diiklankan di mana, apa kontennya, dan seterusnya. Maksud saya, kalau di run bareng, misalnya tidak signifikan, tapi kita di breakdown, ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, domestik, asing, itu bisa begitu analisisnya. Dan saya punya salah satu jurnal yang saya kirim tadi, itu the comparison of usia generation itu salah satunya menganalisis itu, membandingkan generasi itu ke online di online marketing. Begitu teman-teman. Wah, ini belum masuk materi, sudah mau maghrib. Udah tanggung deh, nanti harus Pak. Istirahat dulu Pak. Gak apa-apa. Ya, oke, silakan yang lain. 2 minggu lalu. Positif negatif positifnya. Yang until to tell, Pak. Kalau itu gimana, Pak? Oh, gini, kalau sebenarnya sih kalau kita lepaskan aja pakai tutil aja, Pak. Kalau tutil aja. Kan kalau tadi kan signifikannya ya, beda teori ya. Ya, nanti positif negatifnya tergantung koefisiennya itu aja sebenarnya. Kalau koefisiennya negatif ya bertentangan dengan teori itu aja. Kalau memang harus positif, itu aja disebutkan. Tidak signifikan tapi berlawanan dengan teori. Itu juga masih dicari masalahnya. Itu bisa dicari masalahnya. Kemarin saya 2 minggu lalu saya membuat, kita sudah materi literal kan ya, udah saya kasih contoh kan, ya. Tidak ada pertanyaan ke saya. Kalau saya trading sering ditanya, Pak, bagaimana kalau kita punya dimensi? Dimensi. Jadi kita punya instrumen, ada butir pernyataan, dimensi, semua variabel. Sementara data yang saya buat itu, run yang kita latih itu, kan dari indikator langsung ke dimensi, ke variabel kan. Indikator ya. Bagaimana kalau dimensi itu tidak di sini tidak muncul. Kalau saya ngasih training sering muncul. Kemarin saya tanya Pak, dimensi Pak. Saya nanya Pak yang dimensi Pak. Sudah saya jawab atau belum? Biasanya saya tunda itu jawabannya. Belum ditunda Pak. Nanti ya. Gitu. Dimensi. Nah, itu kenapa nggak ditagih? Kenapa nggak ditagih itu? Hah? Saya kira masih di pertemuan berapa Pak katanya? Ini kan sudah waktunya. Nggak usah itu. Nah itu kalau mau seperti itu gini. Kalau mau seperti itu ya, saya share screen lagi. Kalau mau seperti itu, ini dimensi, ini variabel. Ini variabel. Variabel apa? Ya, ini dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 misalkan ya. Kan gitu. Bukan indikator dulu Pak ya? Indikator masing-masing gitu kan ya? Dimensi Pak. Ya, ini variabel. Ini ke sini, ini misalkan X, ini X gitu ya. Sorry. Ini X gitu kan ya. Sini ke sini. Ini variabelnya, ini Y gitu ya. Ini dimensi, ini indikator kan? Ya. Oke. Kalau seperti ini second order. Ya, second order. Second order ya. Kalau nanti solusinya supaya simple, ini dari indikator langsung ke variabel. Kalau dimensinya sedikit. Kalau dimensinya banyak, ini dipilih mana yang valid tidak valid, yang tidak valid dibuang, yang valid terpakai, dapatlah nilai rata-rata dimensi. Nanti dari dimensi langsung ke variabel. Yang ini first order dari indikator ke variabel. Yang kedua first order dari dimensi ke variabel. Jadi pilihannya dari dimensi ke variabel atau dari indikator ke variabel. Saya mau sampaikan contoh kasus ya. Ini oke, ini saya perbesar ya, sorry. Ini punya orang UI S3 ya.
Saya kebetulan yang bantu kerjakannya. Self-effication, GSE 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Ini kira-kira indikator atau variable? Yang mana, Pak? Indikator kan? Terus, Indikator. need for cognition. Ya. NCC, NKO. Ini indikator atau variable? Dimensi. Indikator. Indikator, Pak. Dimensi atau indikator? Dimensi dong. Hah? Dimensi. Ini kan variabel ini. Variabel ini. Ini dimensi. Ini coba. Ini competition, hard work, saya lupa ini, efficient. Ini indikator atau dimensi? Ini dimensi. Dimensi, Pak. Ini dimensi. Ya. Jadi Dimensi, Pak. ini Dimensi, Pak. commercial behavior, ya. Itu dimensinya ini, competition, hard work, ya kan? Ini dimensi. Kalau yang ini GSE 1, 2, 3, ini indikator. Indikator ya itu. Dalam satu model itu bisa dimensi ke variabel atau dari indikator ke variabel. Coba yang ini. Ya, itu dimensi. COE 2, COE 3, COD 2, COD 3. Ini adalah indikator dari dimensi berbeda. Ya kan? Ini sebagai indikator, dimensinya berbeda. Nah, kasus ini terjadi karena ketika dimensi tidak valid, misalnya tidak valid ya, dimensi hard work ini tidak valid, maka dibuang kan, membuang hard work ini itu membuang segelondongan sepaket kan, semua indikator di dalamnya dibuang, dihapus, maka itu korbannya terlalu besar, maka di breakdown begini, sehingga Itu sih. sehingga variabel ini itu terdiri dari indikator dari beberapa dimensi. Jadi seperti begini ini artinya itu sudah improvisasi di lapangan. Ya, kalau kita punya dimensi dan indikator. Bayangkan, ini competition segala macam kan ada di indikator. Banyak indikator. Bayangkan kalau indikator masuk ke sini semua, serumit apa modelnya? Ya, begini aja sudah rumit kan? Begitu banyak pertanyaan kan. Kalau ini di breakdown satu-satu, mau serumit apa? Itu solusinya ya, solusi untuk kalau punya dimensi dan variabel dan indikator. Pak Wid, izin Pak Wid. Kalau di sini kan berarti biasanya kan variabel, dimensi, indikator ya. Berarti ada juga yang tadi kalau Pak Wid sebutkan ada variabel, dimensi, indikator, ada yang variabel ke indikator ya, tanpa ada dimensi ya. Kalau ini kan ada yang ini variabel ke indikator kan? Ya. Ini variabel ke indikator. Ini variabel dimensinya nggak punya indikator nih Pak. Kenapa? Dimensinya nggak punya indikator. Dimensi ada di sini, tapi udah nggak ada di teori, tidak dimasukkan dalam program. Kan ini ada dimensinya juga, semua ada dimensinya ini. Ini kan ada dimensinya. Ketika dimensi tidak valid, loading vektor di bawah 0,6 ya, di bawah misalnya loading vektor 0,6 misalkan ya, ini 0, berapa ini kalau 0,9 di tinggi nih, misalnya di sini 0,6, 0,5, maka ekonomi ini hapus, menghapus ini satu paket di dalamnya gitu. Apa maksudnya? Jadi ini udah kombinasi antara dari dimensi ke variabel, dimensi ke variabel, indikator ke variabel. Itu meringkasnya. Boleh aja Anda membuat itu boleh aja Anda membuat ini dari competition ini ada indikator lagi, tapi nanti mau serumit apa modelnya? Uang ini aja diringkas saja sudah rumit begini. Ya, jadi itu salah satu solusi untuk membuat second order menjadi first order. Ini punyanya yang kebetulan saya bantu di UI ya. Ini kurang paham ininya sih Pak. Kurang paham misal kenapa kok dia yang ini dimensi, yang satunya indikator itu aja. Atau ini kalau dulu pemahaman saya itu kan kalau variabel ya dia punya dimensi atau dimensi punya anak lagi indikator gitu ya. Iya, kan seperti saya tunjukkan begini. Ini dimensi, ini variabel, ya. Ini dimensi, ya. Ini kan second order namanya. Iya.
Nah, sekarang apa bedanya langsung dari indikator ke variabel atau indikator ini diringkas menjadi dimensi? Oke, apa bedanya? Beda, tapi nggak akan banyak. Apa bedanya? 4 masuk semua sama rata-rata dari 4 masuk 1. Apa bedanya? Nggak akan banyak beda. Wah, maksudnya. Iya, saya tahu teorinya ngomong ada variabel, ada dimensi. Justru makanya bagaimana mengeksekusinya di program. Ini itu yang mau saya tunjukkan. Yang saya mau tunjukkan bagaimana eksekusinya di program. Ya, benar. Semuanya ada dimensinya ini. Ini semuanya ada dimensinya. Ini ada dimensi, awalnya ada dimensinya ini. Oh, awalnya dimensi ya, terus berubah jadi indikator, Pak ya? Karena dimensi tertentu itu tidak valid. Karena tidak valid harus dibuang. Membuang dimensi, membuang satu paket, semua indikator yang ada di dalamnya, kan itu. Iya. Sehingga di breakdown itu. Karena pas digabungin dia nggak valid, makanya dibikin satu-satu lebih valid malah, Pak ya? Ya kan bisa terjadi. Ya, indikator tertentu valid, indikator yang lain tidak valid. Kan bisa. Iya. Kalau enggak, risikonya variabel ini hilang. Iya. Karena tidak valid semua. Gitu. Kalau variabel hilang, padahal dia teorinya gitu, Pak, kan agak susah, Pak. Ya, makanya itulah solusinya. Ya. Oke, ini maksud saya poinnya mengeksekusi semuanya ada dimensinya, semuanya dimensi. Ini cuma indikator. Ya. Oke, teman-teman, ini sudah mau maghrib ya. Ada ini nggak? Mungkin. Awit, Ya. sebelum ditutup, ini ada permintaan dari teman-teman. Bikin satu grup, Pak Widnya ada, bisa, boleh? Grup. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Ya, nanti diskusi. Dikasih. Ya, buatkan saya di situ. Nanti di luar kuliah pun kita diskusi aja. Kan saya juga pertama dosen, kedua sekretaris prodi. Silakan aja dengan senang hati. Biasanya begitu, teman-teman yang angkatan hampir selalu ada saya di situ. Ya. Oke, Andaka, bikin satu lagi Pak Andaka, grup. Ya. Yang kedua, saya punya saran, nanya ke saya itu di grup ya, tidak japri, karena kalau japri itu yang paham ini. Pernah atau kalau mau diskusi ketemuan itu berusaha di grup lah 3-4 orang gitu ya. Pernah kejadian begini, saya di FEB duduk di ruang dosen, satu dosen nanya ke saya jelaskan 1 jam, keluar. Dosen berikutnya nanya lagi, sampai 3 kali ngomong hal yang sama. Ini gila saya pikir. Tiga datang bergantian. Kenapa nggak bareng gitu kan? Supaya efektif adalah saya ngecap itu. Itu maksud saya ya. Asas manfaat aja. Yang nanya nggak tahu Pak kalau pertanyaan sama. Kadang-kadang kalau Japri itu kadang-kadang malu Pak Wid. Iya. Itu nggak apa-apa, nggak. Cuma pertanyaannya kalau di grup jangan nanya bagaimana caranya. Kalau bagaimana caranya, saya jawabnya 1 halaman. Saya malas supaya bisa tercakup. Gimana caranya? Silakan googling. Saya jawab begitu. Maksud saya sudah berupaya, ada masalah di capture, lalu ditampilkan. Ini apa masalahnya? Oh ini karena ini. Harus pertanyaan dengan jawaban singkat. Jangan bagaimana caranya, bagaimana prosedur, apa perbedaan. Itu kan jawabannya bisa 1 halaman. Ya. Maksud saya teman-teman sudah membuat sesuatu, terbentur nih oleh sesuatu, lah utarakanlah gitu. Bantu saya supaya tidak menjawab yang banyak gitu. Kalau banyak saya biasanya googling aja. Awit. Itu biasanya kalau tadi kita menolak teori kan, pasti kan dalam kita karena kita sama-sama dosen. Itu cari jurnalnya yang itu kan. Ini jurnal bisa kasih 10 jurnal mendukung, ada dari 10 9 jurnal mendukung, 1 menolak gitu. Atau dari 50 cuma 1 yang menolak gitu. Kekuatannya kan. Kalaupun kita satu-satunya apa masalahnya? Ya nggak pede tadi. Kalaupun kita satu-satunya menolak, bukan menolak sih, artinya bukan kita yang menolak, data yang kita temukan begitu. Datanya kan. Akhirnya kembali itu kalau lalu jelaskan dengan secara logis kenapa itu terjadi. Itu yang lebih bagus. Iya.
Ya, Cuma itu kalau walaupun nggak persepsi apa? walaupun nggak ada teori, tapi kalau ada logika itu teori juga loh Pak. Logika itu teori loh. Iya. Loh, Setuju Pak. begitu. Cuma Jadi kalau persepsi kenapa? Cuma kalau dia datanya data angka pasti, Pak. Itu kok yang penelitian sebelah ini apa menerima penelitianmu kok kurang gitu kan. Coba tambah waktunya gitu. Itu kan. Oke, sebentar gitu ya. Kita break sampai jam 7. jangan deh, Jangan. 7 kurang seperempat. Ah, ya, jangan. Sampai 5 menit aja. Jangan kelamaan Oke. ya. Ya. Siapa? Jam 7 seperempat ya. Biar Siapa? Oke. Ya. Saya boleh tetap, boleh keluar. Nanti masuk lagi, Pak. Oke, Oke, kita break ya. Pak.